Hai teman-teman, salam 5 roti 2 ikan, buka hati, diberkati Tuhan. Pada suatu ketika ada perlombaan balapan kata. Kata yang pertama kali mencapai puncak tebing akan memenangkan hadiah yang sangat besar. Banyak kata yang datang ke kompetisi, dan banyak juga kata yang datang hanya untuk menonton, menyaksikan serunya balapan itu. Balapan pun dimulai. Kata-kata bersaing satu sama lain untuk menjadi juara pertama. Karena medan yang sulit, para penonton tidak percaya bahwa ada satu kata yang bisa mencapai puncak tebing yang tinggi. Semua kata penonton pesimis dan mulai meneriaki para kata yang sedang balapan. Kamu nggak bakalan bisa, medannya terlalu susah, kamu pasti terjatuh. Mendengar sorakan penonton, beberapa kata mulai ragu dan akhirnya benar-benar terjatuh saat berusaha memanjat tebing yang curam dan licin itu. Penonton pun makin keras berteriak, "Tuh kan, benar kan? Medannya sulit banget. Kalian pasti akan terjatuh. Kalian tidak akan pernah berhasil." Banyak kata yang sedang balapan akhirnya putus asa, terjatuh dan menyerah. Sia-sia saja kalian berusaha. Tebingnya licin dan terlalu tinggi. Kalian akan kecapean dan terjatuh saat mendaki tebing itu. Akhirnya, semua kata yang sudah kelelahan merasa putus asa dan akhirnya menyerah. Enggak ding, enggak semua menyerah. Masih ada satu tuh yang mencoba untuk terus naik ke puncak tebing. Meski sudah kelelahan, kata itu terus saja berusaha. Tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin. Aduan suara penonton pun bergema di area balapan itu. Meskipun begitu, si kata terakhir itu terus saja mencoba merambat naik ke atas dengan sekuat tenaga. Dan akhirnya, setelah berusaha demikian lama dan mengerahkan seluruh kemampuannya, dia mencapai puncak tebing. Dia menang, teman-teman. Semua penasaran, baik peserta maupun penonton, ingin tahu mengapa si katak juara itu terus melanjutkan balapan yang sulit itu, meskipun semua peserta yang lain sudah menyerah. Oh no! Dia juga sebenarnya mau menyerah, tapi dia mengira semua penonton bersorak-sorak memberikan dukungan kepada dia. Itu yang membuat dia terus semangat. Dia pun semakin terpacu untuk mendaki puncak tebing sampai akhirnya dia berhasil. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, "Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini? Sampai dia berani-beraninya mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup?" Saat Daud tiba di medan perang, dia mendengar Goliat membuli orang Israel. "Pilihlah dari kamu satu orang untuk berkelahi dengan aku. Jika dia yang menang, maka kami semua akan menyerah. Tapi kalau aku yang menang, maka kalian akan jadi jajahan kami." Ternyata, Goliat sudah membuli orang Israel selama 40 hari. 2 kali sehari, setiap pagi dan sore. Karena Goliat badannya besar sekali, karena Goliat adalah seorang raksasa, semua orang Israel takut kepadanya. Bukan hanya karena badan yang besar, tapi Goliat adalah pendekar yang sudah bertempur sejak masa mudanya. Saat Daud berkata akan melawan Goliat, semua orang meremehkannya. Kakak-kakaknya sendiri, dan juga termasuk Saul. Nggak mungkinlah kamu dapat menghadapi dia. Kamu itu masih muda, sedangkan dia sejak dari masa mudanya sudah menjadi prajurit. Tapi Daud menjawab, "Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu." Hari itu teman-teman, saat semua orang merendahkan dirinya, Daud memilih untuk menjadi katak tuli. Dia memilih untuk tidak mendengarkan semua perkataan orang yang meremehkan dirinya dan mengarahkan pandangannya dan telinganya hanya kepada Allah. Daud tahu bahwa dia harus melawan Goliat. Dia tahu Allah akan bersama dia dan memberikan baginya kemenangan. Jika Daud mendengar semua cemoohan pada dirinya, dia pasti mundur. Tapi saat mata Daud, telinga Daud hanya terarah kepada Allah, Daud menemukan motivasi dan kekuatan dan juga kemenangan. Teman-teman, mungkin suatu saat kamu akan bertemu dengan komentar-komentar negatif, komentar-komentar pesimis saat kamu hendak melakukan sesuatu. Apalagi jika sesuatu itu kelihatannya sangat besar dan sangat sulit untuk kamu raih. Mereka akan mengatakan, "Kamu gak bakalan bisa, kamu pasti gagal, tidak mungkin." Jika suatu saat itu benar-benar terjadi, pastikan 2 hal ini teman-teman. Pertama, pastikan apa yang akan kamu lakukan sesuai dengan kehendak Allah dan memuliakan namanya. Kamu harus pastikan bahwa hal itu benar-benar pimpinan Allah untuk kamu lakukan. Jika kamu yakin akan hal itu, percayalah, Allah akan selalu beserta kamu dan memampukan kamu. Yang kedua, jadilah tuli pada semua orang-orang yang meremehkan kamu. Jalan terus, maju terus, lakukan apa yang harus kamu lakukan dengan mata yang terus terarah kepada Allah, dengan telinga yang terus terarah hanya kepada Allah.
Teman-teman, jika kamu senantiasa berjalan bersama-sama dengan Tuhan dan memberikan dirimu dipimpin oleh Allah, dan kamu melakukan apa yang Allah ingin untuk kamu lakukan, percayalah, Allah akan selalu beserta dengan kamu dan memberikan kamu kemampuan untuk dapat menyelesaikan semua yang sudah Allah rencanakan bagi dirimu. Amin. Salam 5 roti, 2 ikan, buka hati, Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu lagi teman-teman. Dan membawa keberhasilan akan apa yang